Nah, sholat yang benar itu adalah ilmunya ada tiga. Sartul mahjur, fil amali, jima'u salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sehingga kita bisa kumpul di pengajian majelis taklim yang mulia ini. Mudah-mudahan pengajian ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, sehingga kepada kita semua selaku umatnya. Yakin kita semua membutuhkan syafaatnya nanti di yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada guru kita Bapak Ustaz Khotib yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan guru kita semoga diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang barokah, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati para guru-guru, para ustadz yang lainnya, ibu ustazah dan bapak-bapak, wabil khusus ketua RW setempat, Bapak Elang Gumilang dan Bapak RT setempat, dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis taklim semuanya yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ditambah kemuliaan oleh Allah, dikuatkan iman dan Islam, diberikan kita rezeki yang barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah majelis taklim rahimakumullah, mohon maaf ya karena pengajiannya terlalu lama, jadi balagannya mungkin saya lupa, tapi nggak apa-apa lah. Jadi pengajian kita masih tentang sholat Bu Pak ya. Cuman sebelumnya insya Allah kita malam ini akan membahas rukun sholat, yaitu berdiri atau nangtung aja gitu ya, berdiri ya, ngadeg atau nangtung berdiri. Sebelumnya perlu Bapak Ibu pahami dulu ya. Jadi materi yang akan kita bahas, Ibu Bapak perlu paham dulu. Untuk masalah sholat Pak, Bapak Ibu jangan berharap mendapat pahala Bu Pak dari Allah Subhanahu wa taala kalau sholatnya belum benar. Nah, sholat yang benar itu adalah ilmunya ada tiga. Sartul mahjur, fil amali, jima'u salah. Kalau sholat Bapak mau diterima sama Allah, ilmunya satu, itu adalah harus paham ilmu fikih. Ilmu fikih itu terbagi 4 rubu. Ini semuanya ke bawah ke sholat. Satu, rubul ibadat. Rubul ibadat itu identik dengan rukun Islam aja sampai haji lah. Itu di fikih. Ya terutama di fikih itu adalah yang pertama di rubul ibadat tentang masalah toharoh sampai ke rukun sholat dan seterusnya. Jadi kalau ibu sholat, bapak sholat, rukun sholat saja tidak tahu, atau bapak-bapak sholat rukun sholatnya aja nggak tahu, atau gimana sholatnya, masalah lah. Orang yang tahu aja belum tentu benar, apalagi yang nggak tahu. Nah terus
Rukun sholat, syarat sholat ini masih banyak. Ya kadang-kadang sholat maghrib sudah gelap, masih sholat maghrib, nggak bisa. Pas salah satu syarat sholat itu adalah wajib kita tahu waktu sholat. Makanya di waktu maghrib, sholat sunnah itu ada yang muakkad, ghair muakkad. Jadi nggak usah qobliyah, yang afdal ba'diyahnya. Jadi ke musola paling akhir sholat sunnah lagi. Maghribnya sampai gelap. Nah itu gara-gara tidak tahu ilmunya apa masalahnya. Pikirnya tidak paham. Yang kedua, tidak sah sholat kita, tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak tahu ilmu tasawufnya. Ilmu tasawuf itu ilmu untuk ngatur hati kita. Jadi di posisi sholat itu bukan tempatnya cari duit. Bukan tempatnya lagi sholat cari utang, bukan tempatnya. Maka disitulah diatur hati kita, jangan sampai keluar daripada sholat. Kalau ibu bapak sholat tidak tahu ilmu tasawufnya, hati jangan berharap masuk surga atau dapat pahala. Sehingga Allah sudah mengancam di surat Al-Maun, fawailul musholin. Makanya nanti ibu bapak di akhirat masuk neraka jangan nyesel. Ayat itu sekarang udah ada kok, udah diterangkan. Makanya jangan, ya Allah ya Rabb, buat apa aku ibadah kepadamu? Jangan nyalakan Allah, kita yang salah. Makanya penting ilmu tasawuf ini yang akan kita kaji adalah tasawufnya, Bu. Jadi teori untuk mengatur hati kita. Yang ketiga, di sholat itu bisa diterima oleh Allah kalau kita ilmu tauhidnya tahu. Aqaidah Homsin sifat 20. Jadi ibu ibadah kepada Allah, bapak ibadah kepada Allah, sekarang udah tahu belum kepada Allah? Allah itu kayak apa, di mana, seperti apa? Kalau belum tahu, hati sholatnya sama siapa? Gitu. Makanya di sini perlu kita kaji, insya Allah Bu, Pak, nanti kita tahu. Kita sekarang jangankan kepada Allah, diri kita aja kita belum tahu. Kita sholat aja kita nggak tahu. Sehingga yang tahu itu adalah pasar, nggak punya beras, nggak punya duit. Diri kita berdiri nggak tahu. Nah inilah yang perlu kita luruskan. Maka di fikih rukun sholat itu Bu, kalau salam tidak dimasukkan rukun itu ada 17. Kalau dimasukkan rukun ada 18, ikhtilaf. Maka salah satunya rukun sholat itu adalah yang pertama niat. Coba ibu bapak tafakur, kalau kita niat sholat di mana emang? Rata-rata di takbiratul ihram. Itu mah bukan niat sebetulnya. Jadi itu mah syarat di takbiratul ihram itu qasdu ta'rud ta'yin. Niat itu yang pertama. Di mana? Di rumah, Pak. Jadi yang pertama kan niat, dua ngadeg berdiri, yang ketiga takbiratul ihram. Niatnya di rumah. Kenapa harus di rumah? Kalau ibu bapak mau sholat, tolong masalah itu taruh di rumah, jangan dibawa ke musola. Kita nggak punya duit, taruh di rumah, tinggalin, jangan dibawa ke musola. Ini lagi sholat mikiran duit, nanti setelah sholat baru berpikir. Nah disitulah makanya di sini perlu kita kalau mau sholat, yang pertama itu niat. Niat itu apa? Ingat Pak. Niat itu ingat. Ingat kita mau sholat, maka di sholat itu tidak boleh ingat selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bu, sebetulnya kita dosa besar kepada Allah. Dikala kita mengeluarkan napas kita tidak ingat kepada Allah, itu dosa Pak sebetulnya. Harus ingat. Karena kita bersyukur napas kita ini adalah milik Allah. Maka yang mutlak wajib ingat kepada Allah di waktu sholat. Ini mah jangan di luar sholatnya ingat, di waktu sholat pun tidak ingat. Bapak ibu sholat sama siapa? Nah ini perlu diluruskan. Maka yang sekarang lanjut yang kedua, rukun sholat itu adalah ngadeg atau berdiri. Nah di sini berdiri di waktu sholat itu syariat menurut fikih Pak. Tapi hakikatnya apa?
Karena di syariat itu Pak, Bu, ada ada syariat, ada hakikat. Jadi tidak bisa dilepas. Jadi dua-duanya itu harus ada. Maka kita kaji. Apa yang dimaksud kita sholat harus berdiri? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi wa bi barakatil kitab. Wa ama dawamul qiyam fa innahu tambihun ala iqamatil qalbi ma'allahi aja wajala ala nakti wahidin mina. Lupa kali Bi, lupa kali. Jam 9. Makan kita 10 menit. Habisin aja. Makan kita. Pak Sandy habisin, Pak Sandy. Yo. Iya. Parun habisin parun.